Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutan dari minggu kemarin. Sebagian ulama ada orang yang menjadikan ilmunya sebagai keperwiraan, keutamaan, dan disebut-sebut di kalangan manusia itulah orang yang di tingkat 6 dari neraka. Sebagian ulama ada orang yang menarik kecemerlangan dan kekaguman. Jika ia memberi nasihat maka ia kasar, dan jika diberi nasihat maka ia enggan. Itulah orang yang di neraka tingkat 7. Wajiblah kamu, wahai saudaraku, untuk diam di mana kamu akan mengalahkan syaitan padanya, dan takutlah kamu dari tertawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan, atau takutlah dari kamu berjalan tanpa tujuan. Jadi wajiblah kamu, wahai saudaraku, untuk diam di mana kamu akan mengalahkan syaitan padanya. Jadi sewaktu-waktu diam itu penting, cuma diam itu menjawab segalanya. Makanya dalam hadis pun diterangkan, dan takutlah kamu dari tertawa tanpa ada sesuatu yang mengherankan. Jadi ketawa tanpa sebab atau apa lagi ya. Dan takutlah kamu dari kamu berjalan tanpa tujuan. Ya makai perjalanan pun mun tanpa tujuan mun bisa takut akeh hal gitu. Dalam hadis diterangkan, innal abda la tansuru lahu minas sana'i ma yamla'u ma bainal masyriqil wal maghribi wa ma yazinu indallahi jinaha ya'udah. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba tersebar pujiannya memenuhi apa yang di antara timur dan barat, padahal ia di sisi Allah tidak mengimbangi sesayap nyamuk. Dan diriwayatkan bahwasanya Hasan dibawakan oleh seseorang laki-laki dari Khurasan setelah ia pergi dari majelisnya, sebuah kantor yang di dalamnya terdapat 5.000 dirham dan 10 potong kain yang terbuat dari benang halus. Dan ia berkata, "Hai Abu Sa'id, ini belanja dan ini kain pakaian." Lalu Al-Hasan, "Semoga Allah Ta'ala memberimu kesehatan. Kumpulkanlah belanja dan pakaianmu kepadamu. Kami tidak membutuhkannya kepada yang demikian itu. Sesungguhnya orang yang duduk seperti majelisku ini dan ia menerima hal yang seperti ini dari manusia, maka ia bertemu dengan Allah pada hari kiamat di mana ia tidak mempunyai bagian." Jadi penjelasan kadang gila ya tasrah diterangkan dalam kisah gila. Intinya dan diriwayatkan bahwasanya Hasan dibawakan oleh seseorang laki-laki dari usaran Khurasan setelah ia pergi dari majelisnya, sebuah kantor yang di dalamnya terdapat 5.000 dirham dan 10 potong kain yang terbuat dari benang halus. Dan ia berkata, "Semoga Allah telah memberikan kesehatan. Kumpulkanlah belanja dan pakaianmu kepadamu. Kami tidak membutuhkannya kepada yang demikian itu. Sesungguhnya orang yang duduk seperti di majelisku ini dan ia menerima hal seperti ini dari manusia, maka ia bertemu dengan Allah pada hari kiamat di mana ia tidak mempunyai bagian." Jadi mun ilmu gila majelis gila yang kebaik urusan dunia keterangan kidina maka ia bertemu dengan Allah pada hari kiamat di mana ia tidak mempunyai bagian. Dari Jabir radhiyallahu anhu secara mauquf dan marfu' ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajlisu inda kulli alimin illa ila alimi yad'ukum min khamsin ila khamsin minas syakki ila yakin wa minar riya'i ila ikhlasi wa minar ra'yati ila zuhdi wa minal kibri ila tawadu'i wa minal adawati ila nasihah." Yang artinya, janganlah kamu duduk di sisi orang alim kecuali orang alim yang mengajakmu dari 5 macam kepada 5 macam, yaitu dari keraguan kepada keyakinan, dari riya kepada ikhlas, dari gemar kepada dunia kepada juhud, dari kesombongan kepada merendah diri, dan dari permusuhan kepada nasihat. Jadi intinya janganlah kamu duduk di antara orang alim long bi orang alim selok ngibah dak lemaria. Selok ngajak dak lemaria dari macam 5 kepada 5 macam. Yaitu keraguan kepada keyakinan. Jadi gelak orang ragu jadi yakin, dari riya kepada ikhlas, dari bab riya jadi bab ikhlas, dari gemar kepada dunia kepada juhud. Jadi dari senapsu dak dunia jadi biasa juhud dak urusan dunia. Dari kesombongan kepada merendahkan diri, jadi mengajak dari hal-hal sesombong, hal merendahkan
diri dan dari permusuhan kepada nasihat. Intinya dari permusuhan ke nasihat, intinya ngalah. Allah Ta'ala berfirman, fa kharaja ala qaumihi fi zinatihi qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana misla wa uti qalu wa uti qarunu inna lazu khattim adim wa qala alladziina utul ilma wailakum sawabullahi khairul liman amana wa amilas sholihan, yang artinya maka keluarlah Qarun pada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kita kiranya mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia mempunyai peruntungan yang besar. Berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Surat Al-Qasas ayat 79 dan 80. Maka keluarlah Qarun kepada kaumnya dalam kemegahan. Berkatalah orang yang menghendaki kehidupan dunia. Jadi bagi orang-orang yang gila dunia ibaratnya melihat Qarun yang kebejreh, moga-moga kita kiranya mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya ia mempunyai peruntungan yang besar. Jadi yang Qarun yang orang yang bejreh. Tetapi sebaliknya berkata orang-orang yang dianugerahi ilmu, kecelakaan yang besar bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi buat orang alim benar-benar kebetulannya. Jadi pahala Allah adalah lebih baik bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi urusan ganjaran tau deh. Maka ahli ilmu mengetahui untuk mengutamakan akhirat atas dunia. Sekian, maka ahli ilmu mengetahui untuk mengutamakan akhirat atas dunia. Intinya ya mun orang alim ongku aja mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut besok. Yang B, perbuatannya tidak menyelisihi perkataannya, bahkan ia tidak memerintahkan sesuatu selama ia tidak menjadi orang yang mengamalkannya. Kelanjutannya besok. Intinya kelakuan bisa sebut gelok coba ada mun orang alim song.